semester 4, ya betul? Betul, Bu. Betul, Ibu. Ya. Nah, karena sudah semester 4, artinya sudah semakin banyak amanah ataupun tanggung jawab ya. Dan juga tugas-tugas mungkin akan banyak juga sama seperti semester 3 kemarin. Siapa yang semester 3 kemarin sudah mulai keteteran? Aku. Siapa? Udah mulai keteteran? Semuanya, Bu. Iya. Nah, atau jangan-jangan ada yang, aku mah bisa memanage waktu gitu. Ada nggak bisa share di sini? Ada nggak yang merasa aku mah biasa-biasa aja begitu? Nggak ada? Kayaknya nggak ada, Ibu. Nggak ada ya kayaknya. Iya betul, sebetulnya ya bukan hanya kalian yang keteteran ya, sama ibu juga. Sampai sakit begini ya. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Kemudian banyak kegiatan yang harus dilakukan begitu ya, sama dosen juga. Seperti itu, tapi ya kita juga harus memanage waktu. Kapan kita harus gesit begitu ya. Kadang kalau misalnya kalian suka ngerasa tidak kalau misalnya buka WA, ngebaca semua di grup tadi dibaca gitu ya. Terus tahu-tahu itu udah makan waktu sejam atau 2 jam gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa diantisipasi gitu. Dengan cara kalau misalnya kalian sudah terjebak baca WA terus ya, kalian baca WA-nya sambil berdiri. Jadi kalau baca WA sambil berdiri itu kan kerasa pegel. Nah, kalau udah pegel berarti itu tuh kayak alarm gitu. Jadi ya udahlah, kita sadar bahwa oh iya benar, jangan terlalu lama gitu baca WA atau misalnya buka YouTube. Pokoknya hal yang bersifat hiburan begitu ya, harus sudah dikurangi. Bukan berarti tidak boleh hiburan, nggak boleh, nggak gitu juga ya. Tapi harus sudah mulai memprioritaskan apa yang harus diutamakan begitu. Nah, untuk semester 4 ini kalian akan sering bertemu dengan ibu ya. Mulai dari TDBM, kemudian kemudian praktikumnya, imunologi, dan juga yang dengan ibu apa lagi? Oh iya, bioinformatika ya. Jadi jangan bosan ya, ketemu ibu lagi gitu. Ya, kita buka perkuliahan hari ini dengan tilawah. Sudah sampai Quran surat apa? Ayat berapa? Al-Maidah ayat 100, sekarang ayat 101. Al-Maidah ayat 101. Ya. Sok semua mic-nya dibuka. Kita ngaji bareng-bareng ya. Jadi dibiasakan ngaji. Yuk. Berarti 101, 102, 103, 104, 105 ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
walau kana Sudah. Ya, Sadaqallahul silakan artinya oleh Hana, Husna, Shelly, Nazif, Elina, dan Erlia. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang diterangkan kepadamu, yang justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bari'ah syabi'ah dan ham, tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Oh, berarti ya udah cukup ya Erlia, berarti tidak usah. Baik, Sadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Di mata kuliah TDBM ini, coba apa singkatan dari apa TDBM teh? Ada yang hafal? Teknik dasar biologi molekuler. Teknik dasar biologi molekuler. Aldi, itu kamu tidur nyenyak ya? Teknik dasar biologi molekuler. Nah, sepintas teknik dasar biologi molekuler teh apa ya? Ada yang tahu? Apa teknik dasar biologi molekuler teh? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Sok sekarang searching. Teknik dasar biologi molekuler itu apa? Biologi molekuler itu apa? Cloning ekspresi, Bu. Cloning ekspresi, ya salah satunya ya. Jadi biologi molekuler itu ya seperti gen mol kemarin. Ya, gimana kemarin belajar gen molnya? Nilai-nilainya luar biasa ya.
Sulit, Bu. Iya. Ya memang biologi molekuler tuh memang ini ya, memang sulit gitu. Bukan sulit sih sebetulnya. Bukan terlalu abstrak ya. Memang kita tidak melihat, misalnya kayak kemarin ya, translasi, transkripsi, kan kita tidak melihat secara kasat mata begitu ya. Translasi, transkripsi, replikasi, nah itu mah di ranah DNA, di ranah molekuler begitu. Nah, di TDBM ini kita akan mempelajari teknik-teknik yang biasa dikerjakan atau teknik-teknik yang biasa digunakan dalam bidang molekuler begitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan ada cloning, ekspresi, nah nanti kalian juga akan belajar ya mengenai hal tersebut itu di rekayasa genetik ya. Jadi apa itu cloning, kemudian apa itu ekspresi. Jadi kalau ekspresi gen kalian sudah tahu kan? Di Genmol kemarin coba apa ekspresi gen? Ekspresi gen adalah apa? Coba dari transkripsi, kemudian translasi. Kalau transkripsi, dari apa menjadi apa? Coba ingat-ingat. DNA menjadi mRNA. Ya, dari DNA menjadi mRNA. Yaitu transkripsi. Nah, dari transkripsi, dari mRNA menjadi asam amino yang selanjutnya akan menjadi protein. Nah, itu disebut sebagai translasi. Ya, betul. Sebagai translasi. Nah, dari proses tadi, dari DNA menuju ke protein, nah itulah yang disebut sebagai ekspresi gen, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gen namanya gen 16S RNA. Nah, si gen 16S RNA ini dia berupa gen ya, yang tentu saja kalau gen ini kan dia DNA. Nah, kemudian dia ditranskripsi menjadi mRNA dan kemudian menjadi protein. Nah, nanti yang didapatkan adalah protein 16S RNA gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk TDBM ini siapa yang bersedia menjadi koordinator? Yang kira-kira bersedia menjadi koordinator? Matkul TDBM? Sudah Azhar, ada training. Ada Ibu. Sudah Oh, ada Azhar. sama Azhar. Ya, Bu. Sama Azhar, ya. Terus nanti ada praktikumnya. Koordinator praktikumnya siapa ya? Ada nggak? Belum ditentukan. Belum ada. Ada. Iya. Nanti dipilih ya. Koordinator untuk praktikumnya begitu. Nah, jadi TDBM ini kan 3 SKS. 3 SKS ini artinya ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, kalau teori itu tatap muka 50 menit per SKS-nya di kampus begitu ya, bukan di kampus, maksudnya tatap muka atau ya seperti ini begitu ya. Sinkronus gitu disebutnya. Nah, kemudian yang lainnya adalah tugas begitu, dan tugas mandiri artinya belajar gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mengambil 20 SKS satu semester ini, berarti 20 SKS dikali 50 menit tatap muka itu per minggu. Kemudian yang 120 menitnya, karena satu SKS itu adalah 170 menit ya. Jangan lupa.
170 menit berarti dikurangi tatap mukanya 50 menit, berarti 120 menit atau 1 jam itu untuk tugas-tugas, tugas terstruktur atau tugas mandiri. Jadi tidak ada lagi istilah aduh Bu keteteran, karena memang sejak kalian mengambil KRS itu ibaratnya udah teken kontrak gitu. Ya, udah teken kontrak kalian harus belajar selama itu. 20 SKS kali 50 menit. Kemudian berapa tuh 20 SKS kali 50? Berapa menit? Halo, ini pada tidur? 1000 menit. 1000 ya. 1000 terus sisanya 1 jam ya, 60 menit. 120 menit. 120 menitnya berapa jam ya? Ibu ini Jam. jadi Lola gini lagi. 2 jam, Bu. Oh, 2 jam. Iya, 2 jam. Nah, 2 jam kali 20. Sok, jadi berapa? 40 jam. 40 jam. Nah, berarti kan 1000 menit. Nah, 1000 menitnya berapa jam? 1000 menit berapa jam? 16 jam lebih, Ibu. 16 jam ya. 16 jam. 16 jam itu jatah tatap muka. Artinya ya tatap muka dengan dosen begitu ya. Terus yang 40 jamnya itu adalah waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Berarti kalian memang harus menyediakan waktu 16 jam ditambah 40 jam. Ya, berarti 56 jam dalam seminggu. Nah, dibagi sok 56 jam dibagi 5 hari lah. 5 atau ya dibagi 5 hari, 5 jadi berapa? 56 bagi 5? 11 jaman, Ibu. 11 jam ya. Coba seperti itu. 11 jam. Kalau dibagi 6? 9 jam 30 menit. Ya, 9 jam. Jadi memang nggak ada waktu untuk main sebetulnya Mah ya. Kalau strict pada hitungan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya dosen ngasih tugas, aduh aku keteteran, kenapa ya dosen ngasih tugas banyak-banyak. Ya memang harusnya begitu ya. Kalau misalnya nggak gitu, berarti tidak menunaikan kewajiban sebagai dosen. Nah terus kalian juga memang harus menyadari bahwa ketika kalian tekan kontrak 20 SKS, artinya harus menyediakan waktu 56 jam dalam seminggu. Nah kalau merasa tidak sanggup, berarti dikurangi SKS-nya. Mau nggak dikurangi SKS-nya? Pada nggak mau kan? Ya, ada pengen cepat-cepat lulus ya. Nah, oleh karena itu fokus aja dulu, fokus untuk belajar gitu ya. Fokus belajar sehingga kalau cepat lulus mah kan udah lulus mah enak ya, udah wisuda ya nggak akan ini lagi, nggak akan kuliah lagi di S1. Paling kalian nanti kerja atau lanjut S2 begitu ya. Amin. Nah, balik lagi nih ke TDBM. Jadi nanti si koordinator untuk teorinya Azhar, untuk praktikumnya nanti dicari ya siapa. Semua alat dan bahan untuk praktikum TDBM karena memang TDBM ini dan juga Rekgen ya nanti semester depan begitu merupakan materi yang sudah advance begitu. Nah di kampus kita belum ada semuanya begitu. Oleh karena itu nanti praktikumnya ada yang di kampus, ada yang di Pusris. Ya, kalian tahu nggak Pusris? Belum tahu, Ibu. Belum tahu, Ibu.
Iya, jadi sebentar Ibu izin minum dulu ya. Iya, jadi Pusris ini adalah lembaga riset begitu ya. Jadi dulu Ibu sebelum kerja di UM Bandung, Ibu kerja di situ dulu. Kerja di Pusris dulu, Pusris kepunyaan Unpad. Yang lokasinya ada di dekat Gasibu. Ada yang tahu Gasibu atau ada yang tidak tahu Gasibu? Bu, Udah ya, udah tahu kan? dekat gedung sate. Ya. Ada yang dari luar kota nggak? Banyak. Ada Banyak Bu. ya. Siti Fatimah dari mana? Dari Tasik Ibu. Dari Tasik. Kalau Azhar dari mana Azhar? Azhar Bandung Ibu. Bandung. Tinggal jadi di tahu. Cimahi. Oh iya. Aldi? Aldi Bandung, Bu. Bandung ya. Kalau yang dari luar kota siapa aja? Hana? Indra, Hana dari luar kota? Dari Cikampek. Oh, dari Cikampek. Siapa lagi? Indra. Indra mah Cianjur ya? Salma Bu, Salma dari Garut. dari Garut. Tapi tahu kan gak sih Bu? Belum? Tahu. Tahu ya. Nah, jadi kapan-kapan main ke Gasibu kalau dulu ya sebelum COVID. Suka ada pasar kaget di Gasibu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Nah, si Pusris ini dia adalah lembaga riset kepunyaan Unpad yang dia juga menyediakan penyewaan lab begitu ya. Jadi kalau misalnya mau praktikum di sana bisa gitu ya, nyewa gitu, dan lumayan harganya juga ya lumayan mahal begitu ya. Jadi Ibu sangat mengharapkan kalian tidak ada yang bolos ketika praktikum gitu ya, baik yang di kampus ataupun yang di Pusris gitu, karena TDBM ini adalah core-nya biologi molekuler gitu ya. Jadi teknik-tekniknya harus kalian kuasai. Malu kalau misalnya kalian jadi sarjana biotek tapi tidak paham biologi molekuler begitu ya. Karena persaingan di luar sana tuh ya, lulusan biotek begitu kan akan sangat banyak gitu. Jadi jangan sampai terlindas lulusan lain begitu ya dari negeri. Nah, ini bahkan S1 biotek di Bandung itu baru di kita ya, baru di UM Bandung. Di Unpad dan di ITB itu belum ada S1 biotek, tapi mereka biologi, tapi mereka juga mempelajari biologi molekuler gitu. Dan dengan alat-alat yang udah mapan gitu ya, karena kan mereka mah disubsidi ya oleh pemerintah. Mereka nggak usah mikirin biaya penelitian, biaya apapun mereka nggak mikirin gitu. Jadi kalau yang negeri ini PTN negeri ya, itu mereka 80% disubsidi oleh pemerintah. Kalau misalnya butuh apa-apa, langsung digelontorkan si uang teh katanya gitu, si dana teh. Sampai bisa ya, bermiliar-miliar kalau untuk dana penelitian, dana apapun gitu. Nah, sementara kalau kampus kita, Muhammadiyah, itu Muhammadiyah se-Indonesia, itu kan ada 170-an ya kampusnya. Itu tidak menerima sumbangan sama sekali dari pemerintah. Ya, kita harus bangga gitu. Kita bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah, tapi bagus gitu ya. Muhammadiyah ini merupakan satu ormas yang concern terhadap pendidikan dan juga kesehatan gitu. Nah, tapi ya itu wayahna, artinya ya tidak se-full
PTN begitu ya, alat-alat, bahan dan lain sebagainya. Karena ya segala keterbatasan gitu ya. Ya segini juga udah uyuhan begitu ya. Udah alhamdulillah sakieu oge bisa bertahan gitu sampai hari ini. Nah, kalau yang PTN itu mereka ya kalau misalnya kalau orang Sunda mah abong teuing lamun henteu sukses gitunya. Nah, kalau kita mah ya alhamdulillah gitulah ya bisa bertahan. Nah, jadi kita sebagai lulusan bioteknologi itu harus menguasai skill-skill begitu. Skill-skill yang berkaitan dengan biologi molekuler ya salah satunya ya tentu saja selain mikrobiologi ya, kemudian teknik fermentasi, purifikasi itu sangat dianjurkan. Ya. Bahkan kalau misalnya kalian bandingkan ya kurikulum kita dengan kurikulum prodi sejenis, memang kurikulum prodi kita itu memang agak berat dibanding kurikulum prodi sejenis memang ya. Itu memang ditujukan agar lulusan kita lebih berkualitas gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalian juga harus lebih semangat ya belajarnya begitu. Nah, jadi si praktikum itu dilakukan di kampus dan juga di Pusris. Nah, untuk asistennya, asisten praktikum TDBM ini adalah Teh Alvita. Ya. Teh Alvita dan kemungkinan praktikumnya itu hari Jumat. Kalian tidak ada jadwal kan hari Jumat? Iya, Ibu, Tidak ada, Bu. tidak ada. Tidak ada, Ya, Ibu. jadi insya Allah hari Jumat ya itu kita bisa praktikum begitu ya. Nah selain praktikum juga bisa responsi begitu. Nah, karena yang dijadwal itu kalau misalnya kita sudah onsite alias offline ya. Offline itu sama dengan onsite ya. Nah, pekan depan insya Allah kalau kita sudah onsite atau offline itu kan dijadwal jam 7.30 sampai jam 9.10 ya. .30 sampai jam 9.10 itu artinya 2 SKS ya, betul tidak? Iya, Bu. Iya, 2 SKS. Yang satu S-nya itu ada praktikum begitu. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak sampai sana? Tidak ada? Baik. Kemudian, kalau misalnya praktikum, tidak menghadiri praktikum sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali ya. Kalau misalnya praktikumnya itu nanti kita akan ada 5 modul ya. Kemungkinan 5 sampai 7 modul. Kalau misalnya ternyata 5 modul, kemudian kalian tidak praktikum selama sebanyak 2 modul, kalian berarti harus mengulang tahun depan. Ya, jadi tidak ada istilah kalian izin Bu tidak praktikum karena ada keperluan. Izin Bu, saya tidak bisa praktikum karena telat, tidak ada bis. Izin Bu tidak praktikum karena macet. Izin Bu tidak praktikum karena saya sakit gigi misalnya ya. Ya memang boleh sebetulnya ya sakit. Itu mah ada Ibu juga sama ya. Kayak sekarang Ibu sedang sakit. Nah, tetapi yang dikedepankan adalah komunikasi ya. Kalau misalnya tidak jelas alasannya seperti apa, itu akan ditolak nanti untuk praktikum selanjutnya begitu. Ya.
Kalau zaman ibu dulu, pas ibu S1 ya, sesama pas ya seumuran kalian, yang namanya praktikum teh menegangkan lah ya, nggak berani bolos teh ya. Soalnya kalau misalnya nggak masuk sekali, terus nanti kan harus bikin laporan. Nah, terus gimana kalau misalnya nggak masuk, nanti laporannya gimana? Jadi merembet ke nilai-nilai yang lain gitu. Apalagi kalau praktikum itu kan biasanya ada apa? Ada apa aja, Sob? Di item praktikum. Kuis. Kuis, terus Logbook. logbook, terus Laprak. ya laporan. Terus Ujian. speaken teh diskusi. Nah, itu udah nilainya udah berapa tuh ya? Karena komponen praktikum. Jadi ini kita sambil ngobrol. Jadi untuk hari ini kita ngobrol sekarang gitu ya. Jadi untuk responsi praktikumnya ini digabung aja ya gitu ya di pertemuan pertama ini. Ibu juga ini masih kelayangan gitu soalnya. Nah, jadi untuk praktikum itu kan ada logbook, laporan, terus apa lagi? Kuis, speaken, terus skill. Jadi logbook, laporan, skill. Jadi logbook itu 15%, kuis 15% kalau nggak salah ya. Sebentar. Kuis 10% kalau nggak salah ini. Sebentar ya, Ibu buka dulu. Ini. Kuis 10%. Sebentar. Ya, kum 10% logbook 25 uang nanti memang akan, tapi tidak ya kalau praktik, kalau tes kalian berada nggak ada ya laporan kalian nggak ya seperti itu. Misalnya nggak masuk, Ibu. Ibu mohon maaf suaranya putus-putus. sebentar. Halo?
Halo, nggak ada. Iya, Ibu sudah dengar. Iya, Bu. Ya, benar. Oke. Plop ya ini sebenarnya. Ya. Nah, jadi terdengar jadi untuk praktikum itu kuis 10 logbook 10%, 25% 20%. Tidak ada UTS ya. Kalau misalnya kalian tidak itu nilai. Kasih bocoran praktik sebetulnya Ibu, kalian mohon rajin. maaf, suaranya putus-putus lagi. Halo? Sudah ada, Ibu. Halo? Sudah ada Ibu. Iya. Ya tadi yang persentase sudah terdengar ya? Belum Bu. Oh belum. Terus Ibu Ya. tadi. Jadi praktikum itu logbook kuis 10%, logbook 20%, skill 25%, laporan 25%, dan UAS 20% ya. Nah, jadi kebayang kalau misalnya kalian tidak hadir satu praktikum aja, itu kalian udah kehilangan banyak nilai. Ya, karena kuis udah tidak ikut, logbook berarti tidak mengumpulkan, skill berarti tidak ada apalagi, laporan juga nggak ada. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya sampai 2 kali nggak hadir. Itu sangat disayangkan ya. Nah, padahal ya, kalau misalnya Ibu kasih bocoran nih ya, kalau praktikum, asal kalian rajin aja ya, kalian rajin mengikuti semua yang yang ditugaskan begitulah. Kalian hadir selalu gitu ya. Pasti si nilai itu nggak akan jauh-jauh dari A atau B plus lah. Gitu. A, B plus B lah, paling rendah itu B gitu. Ya. Kenapa? Karena kami juga menyadari bahwa praktikum itu memang effortnya besar. Gitu. Ya. Jadi asal kalian rajin aja dan belajar. Ya, terutama ini yang menjatuhkannya itu kuis biasanya ya. Makanya si kuis itu memang disimpan atau presentasenya dibuat kecil aja gitu oleh Ibu agar nilai kalian besar gitu ya. Nah, kemudian skill 25%. Nah, ini juga artinya apa? Artinya kalian selama bekerja di lab itu harus bagus. Tidak main-main begitu ya. Kemudian paham gitu apa yang harus dilakukan begitu. Ya. Apalagi nanti kalau kalian praktikumnya di Pusris itu pusat riset biologi molekular dan bioinformatika. Nah, apalagi kalau kalian praktikumnya di Pusris itu kan sudah diasisteni oleh teteh-teteh yang ada di Pusris juga. Seperti itu, ya. Jadi harus sudah semakin bagus begitu ya kinerjanya begitu. Belajarnya harus sudah semakin bagus begitu. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya, Ya. kalau untuk praktikum mulainya itu kapan Ibu?
Ya, untuk praktikum, Ibu kan harus koordinasi dulu terkait bahan-bahan ya. Karena terus terang ya, ketika kemarin udah beres UAS, terus mengoreksi, terus ini tuh berbarengan dengan akreditasi kampus sebetulnya ya. Jadi insya Allah kalian ketika kalian lulus, kampus kita sudah terakreditasi. Jadinya aduh pak-pipek gitu ya, kurikulum dan lain sebagainya, PKM, P2M, sampai akhirnya ya Ibu qadarullah harus istirahat mungkin ya kata Allah teh ya. Tong lincah teuing meureunnya. Nah, terus akhirnya tiba-tiba sampailah pada hari ini. Oh, semua dosen juga nggak nyangka ya ternyata udah hari Senin lagi dan bener ini teh cenah hari pertama cenah kata teman-teman teh ya gitu. Jadi asa cepet gitu ya dari UAS teh. Mungkin kalau kalian mah liburan ya. Kalau kita mah boro-boro liburan, meriksa, ngadain remedial ya. Seperti itu. Nah, jadi si bahan-bahan untuk praktikum teh belum ke data gitu. Jadi nanti Ibu infokan lagi ya, kemungkinan mah tidak Jumat ini, tapi Jumat depan begitu ya. Jadi masih ada waktu lah untuk persiapan. Paling yang kalian siapkan adalah ini logbook. Nah, kalian punya logbook bekas praktikum yang lain tidak? Punya Ibu. Ada Ibu. Ada Ibu. Ada ya, yang pakai apa? Pakai buku kampus ya? Iya Ibu. Buku kampus. Nah, itu bisa dilanjut aja digunakan. Ya, jadi jangan itu belum beres, kalian buang, ganti yang baru, jangan gitu ya. Biasakan memanfaatkan dulu yang ada gitu. Nah, jadi itu bisa dipakai, terus boleh tidak disampul atau boleh disampul. Kalau misalnya ingin rapi sih sebetulnya disampul ya. Disampul, boleh pakai koran, tapi dah sekarang mah jarang ya koran ya. Masih ada nggak koran? Jarang Ibu. Jarang ya. Kalau yang notebook itu kalian sampulnya sampul apa? Ngeprint Biasanya Ibu. ngeprint. Ngeprint. Oh, ngeprint sekertasan gitu ya, satu lembar gitu. Iya Bu. Nah, itu juga bisa. Nanti bisa oleh koordinatornya atau mau ngeprint masing-masing mangga. Pokoknya sok mangga kalian gimana kreasinya ya. Seperti itu. Nah, terus si logbooknya nanti, contoh logbooknya nanti akan ada dari Teh Alvita ya. Dari Teh Alvita. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu, Ya. izin bertanya, kalau praktikumnya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu? Nah, praktikumnya itu kemungkinan dari pagi, dari jam 8 lah, atau 8.30 lah, seperti itu. Nah, kemudian untuk sampai jam berapa itu tergantung dari kecepatan kerja kalian. Kalau misalnya kerjanya cepat ya bisa lebih cepat, begitu. Hari Jumat ada kegiatan lain tidak? Kalau sesuai jadwal sekarang tidak ada Ibu. Tidak ada ya. Jadi ibu juga pengennya mah ya lebih cepat lebih baik ya. Nggak mau berlama-lama gitu. Baik. Ini sudah paham ya terkait itu. Nah, untuk pekan 1 dan pekan depan
kita akan mempelajari mengenai elektroforesis. Ya. Nah, si elektroforesis ini ada berapa orang ya? Berapa orang? 25. 25 apa 26 ini? 25, Bu. 25. Ini berarti hadir semua ya? Hadir semua ini? 25 tuh sama Ibu. 25 sama Ibu. Jadi siapa Indra. yang tidak hadir? Indra, Bu. Oh, Indra, entah dia di jalan mana gitu ya. Ya, nah terus itu ya, kalau misalnya boleh bolos sebanyak 3 kali kalau yang teori ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita nanti offline, kan kita 7.30 ya. Nah, disebut terlambat jika 15 menit setelah dosen masuk. Nah, kalian boleh masuk kalau lebih dari 15 menit, bulan udah masuk misalnya ke kelas. Terus kalian terlambat lebih dari 15 menit, setengah jam misalnya ya. Kalian boleh masuk, tapi tutup pintu dari luar. Gimana tuh? Tidak boleh masuk. Jadi tidak boleh masuk, Ibu. Iya ya. Jadi 15 menit. Jadi toleransinya 15 menit setelah dosen masuk begitu ya. Setelah dosen masuk 15 menit, kalau misalnya kalian masih ada yang di luar, itu sebaiknya tidak boleh masuk ya. Tapi kita lihat lah ya, kadang ibu masuk karunyaan, tetap disuruh masuk gitu ya. Tapi ya sekarang mah harus lebih disiplin ya. Soalnya kalau misalnya kalian tidak disiplin, kaliannya kasihan gitu. Nah, seperti itu. Baik, kita akan lihat. Ibu izin share screen ya. Sebentar ya. Kalau mau ibu teh jarang pakai Gmeet jadinya. Oh, jendela. Nah, ini apakah terlihat? Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Nah, ya, jadi kita akan membahas mengenai elektroforesis DNA. Ya, jadi elektroforesis DNA ini merupakan teknik pemisahan sebetulnya ya. Teknik pemisahan yang melibatkan tentu saja teknik pemisahan yang melibatkan molekul DNA. Begitu ya. Nah, sekarang kalian dibagi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Terus kalian cari mengenai pengertian elektroforesis, kemudian aplikasi elektroforesis, kemudian gel yang digunakannya apa, kemudian running buffernya apa. Ya, apakah bisa dipahami? Bisa ya, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti kalian presentasi ya, setelah itu nanti
akan dibahas dengan yang disamakan dengan yang slide dari Ibu ya. Butuh waktu berapa menit? 15 menit cukup tidak? Mungkin Bu kelompok 5 menit. Nyari materi 15, terus persiapannya 10. Gitu ya. Oh, gini aja atuh ya. Kan kita pekan depan masih mengenai elektroforesis ya. Berarti kalian sekarang persiapan untuk presentasi ya. Kalau 4 kelompok terlalu sedikit tidak? Orangnya maksudnya jadi terlalu banyak nggak? Jadi Suka per ada yang gabut. kelompoknya ada yang 6 orang sama 7 orang. Ya, suka ada yang gabut ya. Yang sekelompoknya 4 orang aja gimana? Bisa tidak? Jadi sekarang kalian cari materi, terus persiapan ya. Terus pekan depan kita ketemu lagi dengan kalian presentasi terlebih dulu gitu ya. Tapi yang presentasi itu tidak mungkin semuanya ya. Nanti akan dikocok perwakilan kelompok mana gitu. Ya, tetapi semuanya tetap mengerjakan. Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Jadi tadi apa? Jadi apa tadi yang harus dicari? Pengertiannya apa? Sok ditulis. Aplikasi. Terus? yang digunakan Ya, yang digunakan running buffer, yaitu masuknya ke bahan-bahan ya. Ke bahan-bahan nih. Bahan-bahan elektroforesis. Nah ini. Jadi kalian cari pengertian, kemudian bahan-bahan yang digunakan elektroforesis. Nah, bahan-bahan teh ada running buffer, ada matrix gel, ada pewarna DNA, ada DNA ladder, ada loading die. Nah, yang ini aja ya. Nanti kalian cari ini tuh apa gitu ya. Nah, ini kirim ke grup. Ibu, untuk kelompoknya dibagi 6 atau bagi 5, Bu? Kalian teh ada 5 orang kan ya? 5 orang, 25 ya? Iya. Iya, Ibu. Kalau yang satu kelompok 4 orang, jadi dibagi 6 ya? Ya, tapi ada satu kelompok yang 5 orang. Iya, nggak apa-apa. Begitu ya. Bisa dimengerti? Ya. Nah, itu nanti kalian bisa lakukan ya. Nah, ini sekarang Ibu perlu memperlihatkan ini. Kelihatan nggak? Enggak ya? RPS-nya? RPS Ibu? Belum terlihat, Ibu. Oh, harus dihentikan dulu presentasi. Ya. Nah, ini. Nah, ini terlihat? Sudah. Terlihat, Bu. Sudah terlihat ya. Nah, ini ya. TDBM, Teknik Dasar Biologi Molekuler. Ini ada CPL Prodi. CPL itu adalah capaian pembelajaran. Nah, ini kalau ini ya, CPL
prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, tuh berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa bernegara tuh. Nah, ini teh harus ya dari pemerintahnya begini, katanya harus begini. Jadi tuh kalian harus berkontribusi itu nanti ya. Tuh, kemudian menunjukkan kinerja mandiri, profesional, menguasai keilmuan bioteknologi. Menerangkan prinsip dasar alur kerja elektroforesis tuh. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah nih. Sub CPMK-nya ini banyak ya tuh. Menerangkan prinsip dasar elektroforesis tuh harus bisa. Terus bahan kajiannya membahas substansi, gen, dan proses pewarisannya untuk menjamin kelangsungan sistem makhluk hidup. Jadi dosen tidak sembarangan ya ketika akan memberi pengajaran kepada mahasiswa, itu ada skenarionya. Jadi ini yang harus dilakukan gitu ya oleh kita ya. Nih, jadi yang menerangkan konsep pemisahan, mendiskusikan, mengemukakan komponen-komponen yang berperan penting dalam elektroforesis. Nah, untuk kedepannya, nah ini ya, pekan depan tuh, mengurutkan langkah kerja teknik elektroforesis, menerangkan berbagai kesalahan yang terjadi pada elektroforesis, mengemukakan komponen pendukung visualisasi DNA, ATBR, GelRed. Nah, ini ya, mengoperasikan alat elektroforesis dengan benar. Nah, ini terus ya, dari pekan pertama, ini pekan pertama sampai pekan 3 sampai pekan 8 itu kita UTS ya. Nih. Jadi setelah elektroforesis nanti kita akan membahas mengenai isolasi DNA. Isolasi DNA ya. Isolasi DNA genom. Setelah isolasi DNA genom, isolasi RNA. Terus setelah isolasi RNA, terus restriksi. Setelah restriksi itu ada PCR dan terakhir adalah SDS page ya. Nah, ini insya Allah yang akan kita lalui bersama ya di 1 semester ini ke depan gitu ya. Nah, mudah-mudahan perkuliahan kita diberi kelancaran ya. Amin. Nah, seperti itu. Nah, baik. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Karena kalian juga ada tugas untuk presentasi, untuk mencari materi, begitu ya. Karena memang disarankan untuk lebih aktif mahasiswanya. Jadi bukan dosen yang memberi cekokan terus ya. Dosen ke mahasiswa terus searah gitu, udah nggak musim katanya, udah nggak zaman. Jadi kaliannya yang harus banyak berpikir dan bergerak begitu. Jadi dosen itu hanya fasilitator begitu ya. Nah, tetapi itu juga sebetulnya di mata kuliah tertentu begitu ya. Jadi ya fleksibel lah ya sebetulnya. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tidak? Halo? Tidak ada, Ibu, sepertinya. Sepertinya tidak ada, Ibu. Baik. Baik, kalau demikian kita bertemu lagi untuk bioinformatika dan imunologi ya. Imunologi. Kapan itu? Kalau bioinformatika Rabu, kalau imunologi hari Kamis. Bioinfo teh hari Rabu jam 4 sore. Nah, jam 4 sore ya. Aduh, main sore-sore teuingnya. Tapi kalian bisa bawa laptop gitu ke
ke kampus, atau kalau teteh-teteh, akang teteh tahun yang angkatan 2020 mah bioinfo itu online, kita full online karena harus bawa laptop. Sementara colokannya di kampus tidak memungkinkan. Ibu jika tidak punya laptop bagaimana? Jika tidak punya laptop, bagaimana? Ada berapa orang kira-kira? Di angkatan ini coba, ada berapa orang? Dua orang. 3. Oh, ada 3 orang ya. Oh iya. Nah, karena ini online dan ini kan sore juga ya. Kalau misalnya, coba ya, kalau misalnya kalau di Labcom, kalian pernah nggak menggunakan Labcom? Pernah, Ibu. Terus gimana? Enakan tidak? Ini Ibu suka susah sinyal meskipun pakai wifi juga. Iya, Bu. Jadi anggar ya, terkendala gitu? Iya, Ibu. Nah, kira-kira ya, ini kan karena misal nih ya, bioinfo kita online. Bioinfo online, kan ini sore juga ya, kalau misalnya kebayang jam 16 sampai jam 17.40, artinya jam 6 kurang ya, aduh, mau ke maghrib ya, mana sebentar lagi puasa ya, betul tidak? Betul, Ibu. Nah, bisa tidak kalau misalnya bagi yang tidak punya laptop, nanti berkunjung ke kosan yang punya laptop gitu, gimana? Boleh. Yang mau, ini kan kalian kan satu angkatan ya. Kalau satu angkatan itu kan harus solid, harus saling membantu gitu. Nah, itu nanti si laptopnya bisa berbagi sebetulnya. Tidak harus satu orang satu laptop sebetulnya ya. Tapi nanti pengerjaannya berarti satu orang dulu, siapa yang duluan begitu. Kemudian misalnya yang pertama Aldi, yang kedua Najif misalnya gitu, tapi di laptop yang sama gitu, asal ada laptop begitu ya, seperti itu. Nah, tapi tidak semuanya harus langsung menggunakan laptop pada saat itu juga gitu ya. Pokoknya mah bisa dikomunikasikan lah ya, semua pasti bisa diatasi begitu. Tapi kalian tidak keberatan kalau bioinfo online, karena memang namanya juga bioinformatika ya, maksudnya bioinformasi ya. Kalau offline ya sebetulnya ya nggak perlu offline juga, karena memang kita butuhnya laptop gitu ya, dan di kampus colokannya tidak memadai di kelas gitu. Kalian tidak keberatan kalau online? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Ya, baik, itu yang bioinfo. Kemudian yang imunologi. Nah, kalau imunologi ini jam 8.50 sampai 10.30 ya, hari Kamis ya. 8.50 sampai 10.30 ya, Ibu. Iya, nah kalau ini mah kita biasa ya offline atau onsite. Begitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, kemudian
kita akan ada nanti ya, kalau misalnya Ibu akan informasikan kembali kalau misalnya kita akan mengadakan responsi di pekan ini, begitu ya. Artinya kalau sudah akan praktikum tentu saja harus responsi membahas modul. Sebetulnya modulnya udah ada. Sebentar. Ya, sudah terlihat. Nah, ini terkait dengan elektroforesis. Ya, terkait dengan elektroforesis. Nah, ini tujuan, alat bahan, cara kerja ya. Ini nanti akan diberikan ya. Tapi kita nanti akan responsi dulu. Ini kemungkinan penyesuaian prosedurnya ya, karena ini semua dilakukan di Pusris waktu itu. Nah, nanti Ibu harus menyesuaikan dengan alat yang di kampus, begitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk modul elektroforesis ya. Simpel dah elektroforesis mah ya. Seperti itu ya. Jadi ini nanti akan Ibu modifikasi dulu alat bahannya. Nanti kita akan responsi. Nanti diinformasikan selanjutnya ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Yang ada itu. Baik ya. Baik, kita berjumpa lagi pekan depan ya, atau kalau misalnya ada yang mendadak. Kalau kalian jadwal kosongnya selain hari Jumat, hari apa aja? Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Selasa jam 12-an Ibu. Selasa jam 12 kosong. Kosong Ibu. Oh iya. Nggak, maksudnya barangkali nanti ada akselerasi, misalnya dipercepat begitu, atau misalnya Ibu berhalangan hadir di hari Senin misalnya, di hari Selasa. Ini hari apa ya? Selasa. Oh, hari Selasa siang kosong. Tapi kalau di kampus mah nggak tahu ininya ya, ruangan yang kosongnya gitu ya. Ruangan yang kosongnya di mana gitu kan. Paling kalau penggantian kelas paling online ya. Tapi Selasa setelah jam kosong gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa pekan depan ya. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullah. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, terima kasih. Semangat ya kalian belajarnya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, cepat sembuh. Sami-sami. Hatur nuhun.